Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Al-mukarramun, para kiai, para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus sahabat saya Sahibul Bait, Bapak Kiai Haji Soleh Ramli, tentunya beserta Ustazah Hajah Sa'idah Zaini dan Bapak Kiai Haji Yunus Sasi Nurus Sasi, dan barusan saja kita dengar Ketua Masjid Istiqlal Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mubarak, dan yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya kepada para beliau, para asatidzah dan para siswa-siswi yang saya hormati. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku. Betul? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini, ku datang. Kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Terus selain dirimu kasih, tiada yang lain lagi. Terus udah. Hadirin hadirat, memperingati Maulid Nabi tidak lain dan tak bukan dalam rangka lebih mengenal lagi siapa beliau, karena ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka taat. Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang diperintah oleh Nabi laksanakan, dan apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi menegaskan lagi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad kepada manusia, kalau kamu cinta kepada Allah, maka taatlah kepadaku. Kalau kamu taat kepada Muhammad, maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Mau dicintai Allah, Bu? Mau dosa-dosanya diampuni Allah, Bu? Kata Allah tadi apa? Taat kepada Nabi, yang artinya taat kepada Allah. Untuk bisa taat kepada Nabi, kita mesti kagum sama beliau. Betul? Untuk bisa kagum sama beliau, kita harus tahu siapa sebenarnya beliau. Betul? Oleh karena itu saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk menambah pengenalan kita terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mulai dari biografi singkat beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'at bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Beliau diklaim sebagai Nabi yang terbesar di antara 124.000 Nabi. Ada berapa Nabi, Bu? 124.000. Di antara 124.000 Nabi ada 313 Rasul. Beliau adalah Nabi yang terbesar, teragung di sekian puluh ribu Nabi. Kenapa? Paling tidak ada 3 alasan. Mau tahu alasannya, Bu? Yang pertama, karena wilayah dakwah beliau tidak sama dengan wilayah dakwah para nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelum beliau itu hanya diutus oleh Allah untuk bangsanya masing-masing, sifatnya lokal, kedaerahan, nggak boleh keluar negeri. Paham? Contoh Nabi Lut alaihissalam hanya diutus untuk bangsa Sadum saja. Nabi Hud alaihissalam hanya diutus untuk bangsa 'Ad saja. Nabi Saleh alaihissalam juga hanya diutus untuk bangsa Thamud saja. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Pasti tahu Yesus ya, Bu ya? Iya, beliau sangat terkenal dalam dunia internasional. Beliau juga hanya diutus untuk bangsa Israel saja. Hal ini dikuatkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Di sana berbunyi, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Paham, Bu? Jadi Yesus itu nggak boleh keluar Israel, apalagi jauh-jauh ke Bojonggede. Paham? Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab, tapi beliau diutus untuk seluruh bangsa di dunia, untuk seluruh manusia di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia, termasuk buat orang Bojonggede.
Alhamdulillah. Ini bedanya ya. Kalau nabi yang lain skalanya nasional, kalau nabi kita internasional. Ini kelebihan beliau yang pertama. Karena misi beliau internasional, maka beliau dibekali dengan kitab suci Al-Quranul Karim yang holistik, yang komprehensif, lengkap, menyeluruh. Sampai Allah bilang, ma faratna fil kitabi min syai', tidak ada yang aku lupakan dalam Al-Quranul Karim. Seluruh aspek kehidupan manusia ada penjelasannya dalam Al-Quranul Karim, termasuk urusan perempuan. Betul? Surat An-Nisa komplit. Betul? Nah, sampai seorang Profesor Dr. Arnold Toynbee, siapa? Bang Toynbee, siapa? Profesor Dr. Arnold Toynbee, bukan Toyin. Beliau seorang sosiolog berkebangsaan Amerika. Setelah baca Quran, alhamdulillah masuk Islam. Kemudian beliau berkomentar yang disebarkan ke seluruh dunia. Beliau mengatakan Islam is not only a religion, but it's also a way of life and a whole civilization. Islam bukan sekedar agama, tapi way of life, bimbingan hidup, and a whole civilization, dan sebuah peradaban yang lengkap. Alhamdulillah. Tuh, yang pertama kelebihan Nabi kita dari yang lain. Yang kedua, dari 124.000 Nabi, itu Allah dan para malaikat cuman bersolawat kepada Nabi Muhammad. Betul? Betul? Enggak kepada Nabi yang lain. Betul? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Tahu artinya solawat? Apa? Woi, solawat apa, Bu? Tahu, bilang. Solawat kalau dalam tinjauan bahasa itu artinya sholat. Kalau pluralnya sholat, maka singularnya sholat, pluralnya sholawat. Kalau mufradnya sholat, jamaknya sholawat. Paham? Jadi sholawat itu sholat, banyak sholat. Sebagaimana keterangan Allah Subhanahu wa taala, hafizu 'ala sholawat wassalatil wusta. Jagalah sholawat, jagalah sholatmu, termasuk sholat pertengahan. Jadi sholawat artinya apa? Sholat. Kalau sholat artinya apa, Bu? Dalam tinjauan bahasa as-salatu doa, tapi makna hakiki lihat arahnya. Ya, kalau arahnya manusia sholat kepada Allah, artinya manusia menyembah Allah. Muhammad sholat kepada Allah, artinya Nabi menyembah Allah. Nah, sekarang kalau Allah sholat kepada Nabi, bukan artinya Allah menyembah Nabi. Malaikat sholat kepada Nabi, bukan berarti malaikat menyembah Nabi. Tapi paling tidak, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Paling tidak Allah dan para malaikat menghormati, menghargai Nabi. Paham?
Makanya Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hei orang yang beriman, salatlah kepada Nabi. Artinya bukan sembahlah Nabi, tapi hormatilah Nabi, taatilah Nabi, hargailah Nabi, doakanlah Nabi. Faham? Makanya kalau habis adzan doanya apa, Bu? Kita doakan Nabi. Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah wa salatin qaimah ati sayyidina wa nabiyyana Muhammadan wasilata wa fadilah wa syarafata wa darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa qadhu maqaman mahmudan lilladhi wa'adta innaka la tukhliful. Ini sholawat, itu kita bersolat kepada Nabi, kita mendoakan Nabi. Faham? Paham? Dalam hal ini Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran, wa man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha mi'atan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 100 kali. Yuk kita salawat yuk. Kita salawat yuk. Jangan sambut salawat saya, tapi tirukan, ikuti salawat saya. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 3 kali kita bersalawat, artinya apa? Insyaallah 30 kali Allah bersalawat kepada kita. Kalau Allah sudah bersalawat kepada kita, insyaallah bersih dosa-dosa kita. Insyaallah berkah, selamat dunia akhirat. Maka dari itu perbanyaklah bersalawat kepada Nabi, karena pada hakikatnya bersalawat kepada Nabi adalah mengundang salawat Allah buat kita. Faham? Yang ketiga, mau terus? Mau minum dulu? Nah, air mana? Oi, 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 oi. Ya haus, enak orang teriak-teriak. Sopan lah Ustaz lo, taruh meja ke sini, meja, air, kopi, ke singkong harus. Yang ketiga, apa kelebihan Nabi dari yang lain? Akhlak. Apa?
akhlak. Tadi sudah dijelaskan sama Kiai sampai Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Muhammad, engkau memiliki akhlak yang luar biasa, kata Kiai Romli tadi, lebih dahsyat dari akhlaknya malaikat. Kalau secara orientasi akhlak ada 3. Berapa Bu? Pertama, akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Yang ketiga, akhlak kepada alam, yaitu bagaimana kita memperlakukan hewan, tanaman, dan sebagainya. Akhlak kepada Allah, nggak ada yang lebih hebat daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, Nabi kalau sholat kakinya sampai bengkak-bengkak, betul? Di samping sholat 5 waktu, beliau banyak sholat sunat, begitu banyaknya sholat sunat, bengkak-bengkak. Berbuat baik kepada orang yang baik, akhlak biasa. Ya. Yang kedua, akhlakus sayyi'ah, akhlak yang buruk, berbuat jahat sama orang yang baik, pelit sama orang yang suka ngasih, ini akhlakus sayyi'ah. Yang ketiga dan utama, akhlakul karimah. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak yang mulia. Apa itu Bu? Suka memberi kepada orang yang pelit dan berbuat baik kepada orang yang jahat. Sanggup? Nabi dihina orang gak marah. Ini akhlakul karimah. Pernah Nabi sujud depan Ka'bah, Nabi sholat, itu sorbannya dilepotin tai unta, gak marah. Begitu lihat yang lepotin, Nabi tersenyum. Nabi kalau lewat mau sholat ke Masjidil Haram, suka diludahin sama Yahudi dari atas. Nabi gak marah. Nabi lihat, Nabi senyum. Nabi bahkan pernah dilemparin batu di Taif. Beliau ceramah dakwah, disambetin, berdarah kakinya, berdarah tangannya, berdarah wajahnya. Jibril emosi, Jibril. Nabi nggak marah, Nabi senyum, padahal berdarah tubuhnya, dilempari batu. Sampai-sampai Jibril alaihi salam bisikin Nabi, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta agar mereka diazab, biar aku nanti yang himpit mereka dengan 2 buah bukit. Apa kata Nabi? Jangan ya Jibril, aku masih berharap anak mereka, cucu mereka beriman. Lalu Nabi angkat tangan sama Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, ampuni mereka, mereka melempari aku karena mereka tidak tahu. Ini akhlak Nabi. Berbuat baik kepada orang yang jahat, memberi kepada orang yang pelit. Ibu bisa Bu? Ibu disambitin bisa nggak tersenyum? Nyambit lagi. Betul? Dikatain ibu bisa nggak tersenyum? Katain lagi. Betul? Dijahatin kita jahatin lagi. Padahal Allah bilang apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi terdapat satu percontohan yang baik. Tiru akhlak Nabi. Ini perintah Allah agar kita meniru akhlak Nabi. Bisa? Bisa? Jangan.
meniru akhlak Nabi, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalau orientasi kita sudah lillahi ta'ala, kalau tujuan hidup kita untuk mencapai kebahagiaan akhirat, pengen masuk surga, insya Allah dikatain orang gak marah, Bu. Kalau tujuan hidup kita lillahi ta'ala, kalau tujuan kita mencari kebahagiaan akhirat, insya Allah dimaki-maki orang gak marah. Ya Allah, gue dimaki sama dia tuh, gue jadi kesian sama dia. Kenapa? Artinya kan dosa gue diambil sama dia, dan pahalanya dikasih gue. Sialan dia. Ya, nggak marah. Kenapa? Orientasinya akhirat. Ibu sholat buat apa? Lillahi. Sholat itu berat, tapi ibu mau kan? Biar berat gua sholat supaya nanti di akhirat gua masuk surga. Betul? Puasa berat nggak? Berat. Ibu kerjain nggak? Kerjain. Kenapa? Nanti gua di akhirat masuk surga. Begitu juga kalau ibu berorientasi kepada akhirat, dikatain orang, alhamdulillah. Biar kau dikatain orang, dosa gue kurang, dosa lu nambah. Sial. Kita jadi nggak marah. Paham ya, Bu? Jadi untuk bisa meniru akhlak Nabi, maka orientasi kita harus lillahi. Sebagaimana kita sumpah 5 kali sehari dalam sholat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, matiku, hidupku untuk Allah. Jadi begitu assalamualaikum, assalamualaikum, dimaki orang kagak marah. Paham? Karena sumpahnya tadi hidupnya untuk Allah. Untuk Allah. Kira-kira ini. Nah, inilah yang sekedar bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan. Kenapa? Nyanyi. Sembarangan aja nyanyi. Gua kan aja dangdut mahal kali. Hai manusia, mana lo ngomong? Kesu bilang, hai manusia, terang jeng jeng jeng. Oke? Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Betul. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Betul. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Percaya nggak? Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Kata siapa?
Azan kata Haji kata Nabi betul. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtihima. Ridho Allah tergantung atas ridho kedua orang tua, terutama ridho ibu. Begitu juga murka Allah tergantung sama murka orang tua, terutama murkanya ibu. Makanya biar pandai-pandai ambil hati ibu kita, amin. Pandai-pandai ambil hati mertua kita, amin. Amin. Ibu kita, mertua kita ridho, Allah ridho. Kalau Allah ridho, insya Allah berkah selamat dunia akhirat. Amin. Jangan bikin kesal ibu kita, jangan musuhan sama mertua kita. Paham? Ibu kita, mertua kita marah sama kita, Allah marah sama kita. Kalau Allah sudah marah sama kita, berapa tinggi pun jabatanmu, berapa banyak pun hartamu, gak bakal berkah, gak selamat dunia akhirat. Paham? Paham? Makanya bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibu. Sanggup? Sanggup? Jawab, sanggup berarti? Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibu. Sanggup? Sanggup? Bini lo beliin gelang emas, mak lo gelang karet. Betul? Bila kau sayang pada suami, lebih sayanglah pada ibu. Sanggup? Sanggup? Mak lo kalau minta pijitin susah banget. Neng, pijitin nyaknya neng, nyak pegel neng, nyak bawel amat sih nyak. Gitu. Gak lihat tapi nih ayah lagi sibuk di dapur tuh. Emaknya minta pijitin susah banget. Coba lakinya, baru dehem doang. Nape bang pijitin bang. Betul. Betul. Bukannya gunung Lor, bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau menghibah, bukan pula dukun tempat kau menghibah. Kalau punya persoalan, punya masalah, jangan menghibah-hibah sama dukun. Jangan curhat sama dukun. Betul? Bahkan jangan curhat sama manusia. Kenapa? Kadang-kadang manusia mulutnya ember, bocor. Betul? Kalau punya masalah, bangun malam, ambil wudhu, sujud, salat kepada Allah, nangis kepada Allah, curhat kepada Allah, ngadu sama Allah, curahkan berbagai macam kesulitan kita, lapor sama Allah. Setelah itu datang mama ibu kita, doakan ayah ya bu, saya punya masalah bla 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 bla. Insya Allah doa ibu kita jauh lebih didengar daripada doa para dukun. Amin. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan
tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibunya. Wallahu muwaffiq ila al-tariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.